Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar hari ini? Semoga keadaan kita hari ini semuanya baik-baik saja. Kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melakukan semua aktivitas kita, terutama dalam pembelajaran hari ini. Baiklah Ananda semua, minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu tabu, pengumuman sisi lengkung. Nah, dan kita bahas di situ tentang tabu. Nah, untuk minggu ini kita membahas pecahan. Nah, Ibu harap Ananda semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini, walaupun kita masih terus belajar secara daring, tetapi Ibu harapkan itu tidak menimbulkan rasa semangat kalian itu menurun. Nah, Ibu harap kalian selalu semangat untuk terus belajar walaupun dalam kondisi seperti ini. Nah, langsung saja kita ke pembahasan materi kita hari ini, yaitu pecahan. Baiklah Ananda semua, apa tujuan kita dalam mempelajari pecahan ini? Yang pertama, kita dapat mengenal bilangan pecahan. Dan kedua, kita dapat melakukan operasi bilangan pecahan dengan menggunakan sifat-sifat operasi hitung pecahan dalam menyelesaikan suatu kasus permasalahan. Nah, pertama kita masuk ke pecahan, arti dari pecahan dan lambangnya. Baiklah Ananda semua, arti pecahan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari itu kita biasa menerapkan pecahan ini. Misalnya, kita mempunyai satu buah semangka, dan satu buah semangka itu kita belah menjadi dua bagian yang sama besar. Dan setelah kita membelah dua bagian itu dan sudah terbelah, maka dia akan ditulis menjadi setengah. Nah, dari masing-masing bagian itu akan ditulis jadi setengah. Kemudian dari masing-masing bagian semangka yang setengah itu kita belah lagi, kita bagi lagi menjadi 4 bagian, yang mana sehingga besar setiap bagiannya itu adalah 1/8. Nah, ditulis 1/8. Nah, dalam penerapan pecahan dalam kehidupan sehari-hari yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa yang Ananda tangkap dari itu untuk mengartikan apa itu pecahan? Nah, pecahan itu merupakan satu bagian utuh yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar, sehingga bagiannya itu sama ukurannya. Nah, itulah dia pecahan. Baiklah Ananda semua, perhatikan ya. Pecahan. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu pecahan, yaitu suatu bagian yang utuh dibagi menjadi beberapa bagian sama besar. Dan juga contohnya sudah Ibu katakan tadi, yaitu semangka kita bagi menjadi dua bagian, lalu yang dua bagian itu kita bagi lagi menjadi 8 bagian. Maksud Ibu dibagi lagi menjadi 4 bagian, dan itu hasilnya yaitu 1/8. Nah,
bilangan 1/2 dan 1/8 adalah contoh dari semangka tadi, maka 1 disebut pembilang. Dan 2 disebut penyebut. Nah, 1/2. 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Nah, kemudian 1/8 sama juga. 1 ini disebut dengan pembilang. Kemudian 8 juga disebut dengan penyebut. Nah, itulah dia. Jadi 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Nah, setiap bilangan yang ditulis dalam bentuk pembagian disebut pecahan. Bilangan yang dibagi disebut pembilang. Nah, 1 disebut pembilang. Dan bilangan yang membagi disebut penyebut. Nah, 8 disebut penyebut. Dan 1 ini merupakan yang dibagi, bilangan yang dibagi. Sedangkan 8 ini merupakan bilangan yang membagi. Pembilang itu sama dengan A dan penyebut sama dengan B, maka pecahan itu adalah A/B, di mana B tidak sama dengan 0. Dari bentuk A/B perlu diperhatikan bahwa B ini tidak sama dengan 0. Jika B sama dengan 0, maka pecahan itu tidak ada nilainya atau tidak terdefinisi. Kita masuk ke contoh. Baiklah Anda semua, perhatikan contoh. Sebuah bambu mempunyai panjang 20 meter. Nah, yang ditanya berapa panjang 1/4 bagian bambu. Nah, kita jawab ya. 1 bagian penyelesaiannya 1 bagian bambu itu sama dengan 20 meter. Maka 1/4 bambu 1 bagian sama dengan 1/4 dikali 20 meter. Dan berapa 1/4 dikali 20 meter? Masih ingat kan pembagiannya? Dan hasilnya yaitu 5 meter. Nah, ini dia merupakan contoh dan cara penyelesaian. Pahami ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita masuk ke pecahan senilai. Kita masuk ke judul baru, pecahan senilai. Tadi kita sudah membahas pecahan. Nah, sekarang kita membahas pecahan senilai A, B, dan C. Nah, di sini anggap saja gambar A, B, dan C ini memiliki panjang dan lebar yang sama, dan pembagian kotak-kotaknya juga berukuran yang sama. Nah, dan pada A itu 4/8, B 2/4, dan C 1/2. Nah, apakah bilangan 4/8 pecahan ini, pecahan 4/8, 2/4, 1/2 merupakan pecahan senilai? Ya, ini merupakan pecahan senilai. Kenapa? Karena dia
perhatikan gambar yang diarsir. Nah, pada gambar yang diarsir, bagian yang diarsir ini memiliki bagian atau bagiannya itu tersebut sama-sama besar. Nah, di sini 2, 4 sama 4 kotak ini sama dengan bagian 2 kotak ini. Nah, 2 kotak ini sama bagian dengan 1 kotak ini. Makanya disebut dengan pecahan senilai. Nah, dari percobaan atau gambar yang kita coba ini, maka pecahan senilai itu adalah pecahan dengan A per B dan B itu tidak sama dengan 0. Maka pecahan senilai Nah, dari sini dapat kita cari dengan aturan rumus A per B bilangan asli sekarang dengan nilai asli. Nah, itu dia pecahan senilai. Nah, sekarang kita masuk ke contoh pecahan senilai. Carilah 3 pecahan yang senilai dengan pecahan 2 per 3. Nah, di sini kita diminta untuk mencari 3 pecahan yang senilai dengan 2 per 3. Nah, untuk menjawab soal, pembilang dan penyebut dari masing-masing pecahan dikalikan secara berurutan dengan 2, 3, dan 4. Nah, apakah itu terbukti atau apakah itu merupakan pecahan yang senilai dengan 2 per 3? Maka kita lakukan penyelesaiannya. Kita masukkan ke rumus yang ini. A per B sama dengan A kali M, B kali M. Nah, M ini bilangan asli. Nah, itu dia yang tadi mau kita kalikan dengan bilangan 2, 3, dan 4. 2 dikali 2, ini perkalian 2 ya, per 3 dikali 2, hasilnya 4 per 6. Kita kalikan dengan 3. 2 per 3 sama dengan 2 dikali 3, 3 dikali 3 sama dengan 6 per 9. Nah, kemudian kita kalikan dengan 4. 2 per 3 sama dengan 2 dikali 4 per 3 dikali 4. Nah, sudah kita temukan, dan ini merupakan pecahan yang senilai dengan 2 per 3. Maka
itulah tadi hasil pertemuan kita pada hari ini. Nah, di situ Ibu harapkan Ananda semua dapat memahaminya, dan juga jika masih ada yang tidak paham atau kurang dimengerti, bisa bertanya di grup WhatsApp kita seperti biasanya. Nah, untuk hari ini kalian Ibu tugaskan membaca atau mencari menyederhanakan pecahan. Nah, karena untuk minggu besok kita akan membahas materi menyederhanakan pecahan. Nah, baiklah Ananda semua. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.